Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama saya Mimi di channel Mimi Siti Rahmi. Nah teman-teman, sebelumnya saya ucapin terima kasih buat teman-teman yang udah ngikutin video-video saya, yang udah nungguin video terbaru, yang udah like, udah share, and subscribe juga. Dan saya ingatkan lagi buat teman-teman yang belum subscribe, silahkan tekan tombol subscribe dan nyalakan loncengnya untuk notifikasi video terbaru dari saya. Nah teman-teman, dan gak lupa-lupa juga saya ingatin, gak bosan-bosannya ya, kalau teman-teman secara tidak sengaja menemukan salah satu dari video saya dan memang berkeinginan untuk sembuh ya, silahkan tonton secara menyeluruh, artinya dari video awal sampai yang terbaru secara berurutan, minimal satu video satu hari. Supaya apa? Supaya informasinya itu betul-betul lengkap dan tidak setengah-setengah. Nah kalau teman-teman dapat informasinya setengah-setengah, itu nanti hasilnya juga bakal setengah-setengah sembuhnya. Nah kemudian kalau bagi yang tanya di kolom komentar, kalau sebisa mungkin selalu saya jawab, tapi ada beberapa yang tidak saya jawab, itu karena memang sebenarnya jawabannya itu sudah ada di video-video sebelumnya. Dan silahkan teman-teman cari ya, karena kalau saya jawab di komentar pun itu jawabannya panjang ya teman-teman, nantinya takutnya gagal paham. Nah teman-teman, gimana kabarnya? Apakah sudah ada perubahan atau masih seperti itu aja? Nah masih banyak juga yang bertanya ya, berapa lama sih sensasi itu hilang? Nah sebenarnya ini sudah sering juga saya jelaskan di video proses sembuh dari asam lambung dan aseti. Kalau untuk proses menuju sembuhnya itu butuh waktu ya, secara bertahap, tidak langsung sembuh. Nah jadi banyak yang nanya berapa lama hilang sensasi atau mungkin masa recovery. Nah kalau itu sebenarnya itu tergantung ya. Jadi saya ingatkan kepada teman-teman yang sedang sakit asam lambung dan aseti, antara saya dan teman-teman itu berbeda ya. Itu tergantung dengan usaha kita masing-masing, tergantung kedisiplinan kita menjalankan 3P, tergantung konsisten kita untuk selalu menerapkan, tergantung usaha kita ya. Jadi nggak bisa disamakan antara saya dan teman-teman, karena kita beda-beda usaha ya teman-teman. Kadangkala ada yang cepat, mungkin usahanya lebih daripada teman-teman, mungkin kedisiplinannya betul-betul diatur. Jadi setiap kita itu beda-beda. Ada yang mungkin menjalankan 3P sebulan sampai 3 bulan sudah sembuh, ada yang sudah berbulan-bulan itu tidak sembuh-sembuh ya. Karena memang tiap kita itu beda-beda cara menanggulanginya, menjalankannya. Jadi buat teman-teman yang belum sembuh, yang masih muncul sensasi juga, dia yang penting itu jangan menyerah, tetap konsisten. Jadi apapun yang terjadi tetap konsisten. Misalnya masih keliengan ya, rata-rata itu masih sensasinya itu masih keliengan, itu tetap lakukan apapun aturan dari 3P itu, tetap lakukan terapinya. Gimana terapinya itu sudah pernah saya ajarkan ya teman-teman. Jadi usahakan teman-teman itu keluar dari yang dekat-dekat dulu, kemudian coba ke warung, terus mulai jalan agak jauhan, nanti sudah nyampe baru ke pasar yang agak ramai lingkungannya. Karena saya dulu seperti itu ya, dulu saya itu waktu awal-awal sembuh itu ya, berangsur-angsur mulai ke misalnya jalan, terus singgah ke masjid buat sholat ya, itu rasanya masuk kamar mandi WC itu rasanya goyang-goyang lantainya teman-teman ya. Kemudian mau sholat pun rasanya susah kalau sholat di tempat umum waktu awal-awal sembuh ya, beda rasanya. Kalau di rumah itu mulai udah
enakan sholatnya, nggak berasa goyang badannya, nggak berasa mau rebah. Tapi kalau pas di luar, nah di situ mungkin anxiety-nya masih ada ya. Pas sholat di masjid itu masih terasa kayak bergoyang gitu ya. Tapi tetap saya latih tiap hari, saya usahakan keluar. Kalau misalnya apalagi teman-teman yang misalnya punya mobil, itu akan lebih membantu sekali ya untuk naik mobil, jalan-jalan, lihat udara segar, pergi ke lihat sawah-sawah, pohon-pohon gitu. Awal-awal kayak gitu ya, sebelum ke tempat keramaian. Jadi bertahap, jangan langsung dari rumah langsung ke tempat keramaian, jangan kayak gitu. Kalau saya dulu pernah coba ya, saking udah gemesnya sakit, langsung ke pasar. Alhasil nyampe di pasar itu degupan jantung kenceng banget ya teman-teman ya. Jadinya besoknya jadi trauma mau ke pasar lagi karena tetap masih takut. Jadi memang harus bertahap ya. Jadi asam lambung ini memang penyembuhannya itu bertahap. Recovery saya aja ya, mungkin sudah pernah saya bilang, untuk sembuh ibaratnya itu recovery-nya dari penyembuhannya sampai mendekati normal 90% sembuh itu sekitar 8 bulanan. Jadi selama itu sensasi masih ada ya teman-teman, tapi tidak sebanyak saat kita sakit, saat belum mencoba menjalankan 3P. Jadi memang butuh waktu. Di situ kesabaran kita diuji. Nah, untuk yang anxiety apalagi ya teman-teman, yang anxiety, untuk melatih diri keluar rumah ya, itu harus bertahap. Coba kelilingi rumahnya dulu, coba ke warung dulu beli lontong ya teman-teman. Kemudian coba jalan dulu sama orang terdekat yang bisa dipercaya. Kalau saya kayak gitu dulu, saya kalau nggak yakin sama orangnya, saya nggak mau pergi. Jadi saya memang perginya sama yang yakin. Kenapa? Karena anxiety itu kan anxiety disorder itu kan kecemasan berlebihan. Letaknya itu kan di pikiran kita. Kalau kita tidak yakin sama orang yang mau kita ajak pergi, itu bakal stres, bakal nggak tenang. Tapi kalau kita pergi sama orang yang kita rasa nyaman, bisa kalau misalnya kan orang anxiety kan pikirannya kalau kita kenapa-kenapa gitu, ada orang ini yang akan siap siaga gitu menolong. Tapi kalau kita nggak yakin sama orangnya, itu bakal nambah pikiran lagi ya teman-teman. Nah gitu. Jadi coba dilatih terus dan jangan coba dilatih terus. Nah ini contohnya ya teman-teman. Dulu itu saya paling nggak bisa minum teh botol, apalagi yang dingin. Sekarang udah aman ya. Jadi ini bikin video sekalian jalan-jalan keliling Kota Padang.